Hongji, makasih. Nggak perlu sebanyak ini, dia mudah ditipu banget. Aku kasih dia minuman, dia sama sekali nggak curiga. Langsung diminum aja, sampai sekarang masih tidur. Nggak apa-apa. Anggap saja jaga rahasia ini. Xiao Xiao, aku nggak nanya mau ngapain, tapi harus hati-hati ya. Siapa yang berani ganggu gue? Tahu nggak siapa backingan gue? Aduh. Anak sialan siapa ini? Berani-berani nyerang gue. Tahu nggak siapa bos gue? Lo siapa sih? Kalau berani kasih tahu nama. Nanti kalau gue keluar, gue perlakukan baik keluarga lo. Stop. Stop, udah cukup. Jangan pukul lagi, apa aja akan gue kasih. Semua akan gue berikan. Aduh sakit. Tolong, ada pembunuhan. Ini ada apa sih? Siapa yang dia incar? Siapapun orangnya, nggak boleh sekejam ini. Lihat kan, dia kejam banget. Ini wajah aslinya. Lihat dia tenangnya. Pasti udah sering begini. Gaya-gaya preman. Nggak heran nenek mau masukin dia ke penjara. Orang kaya dia, harusnya di penjara. Makan nasi jeruji seumur hidup. Tolong, ada yang mati. Bunuh orang. Ada pembunuh. Botak, Alice Pada. Ada bekas luka di leher. Lo siapa? Aku. Marga Kushen. Ini dalam kematian orang tua, salah satu pembunuhnya. Aku paham sekarang. Dia Mahjong. Cuma buat kumpulin info. Uang-uang itu untuk beli informasi. Jadi, waktu pembunuh datang, dia nggak kabur, tapi siap menghadapi, buat balas dendam. Waktu dia jenguk kita, itu pertemuan terakhir, makanya di makam ayah ibu, dia bilang mungkin nggak bakal datang lagi. Dia urus kita semua, sampai aman, baru berani taruhan nyawa. Hadapi pembunuhnya. Yang pertama kali ini, pakai bantuan warga lawan pembunuh. Yang kedua, pakai bantuan bos konveksi, babat si pembunuh. Kali ini, langsung tangkap sendiri. Rupanya setelah jamin adik-adiknya, sudah aman semua. Sudah mulai merencanakan hari ini. Dari awal sampai sekarang, siapa yang lebih pantas jadi pemimpin? Sudah sangat jelas. Shen Ming menghindari pembunuh. Saat mau pindah rumah ke 8K, Shen Xia sudah melindungi adik-adiknya dari 3 bencana. Bilang, di mana 3 anggota lain? Dari geng kalian? Kau, bagaimana kau tahu masih ada 3 orang? Yang Yong dan Chen Dajie ditangkap secara misterius. Ini ulahanmu? Benar. Bilang, di mana 3 orang? Sisanya? Kali ini kami bergerak terpisah. Mereka tersebar di 3 kabupaten tetangga. Aku tidak tahu lokasi pastinya. Lanjutkan. Bagaimana kalian berkomunikasi? Apa rencana selanjutnya? Tanggal 30. Akhir bulan. Kami akan bertemu di kasino bawah tanah, kota Anxi. Ini alamatnya. Mereka belum akan menemukan kita dalam waktu dekat. Selama ini, adik-adikku aman. Kau, lepaskan aku. Aku akan keluar dari operasi ini. Aku janji. Takkan bocorkan informasimu. Kau membunuh orang tuaku. Memaksa kami mengungsi sambil membawa adik-adik. Memekabela keluarga kami. Melepas kamu, mustahil aku melepas. Aku hanya tukang bayaran. Ambil semua bagianku. Aku serahkan semuanya. Bisakah uang mengembalikan keluargaku? Kalian. Binatang pembunuh berdarah dingin. Pantas masuk neraka. Ternyata benar ada bara. Yao Yaoling, hello.
saya melapor. Hotel 4 musim kamar 606. Ada perdagangan narkoba. Ini baru kakak sejati, tak hanya balas dendam, tapi juga menghukum penjahat dengan hukuman resmi. Setiap langkahnya direncanakan matang. Begitu pelaku ditangkap, langsung mengungkap sindikat, memancing seluruh jaringan. Cara Shenxia kali ini benar-benar membuatku kagum. Sekali lagi diam-diam, membantu adik-adiknya, menghilangkan ancaman. Shenxia sebagai kakak, benar-benar tak bersalah. Sekarang jelas. Kakak selalu melindungi kakak. Sekaligus balas dendam orang tua. Selama ini, apa kami salah paham? Kolupadia. Setelah kalah judi masih belum kapok. Main judi di kasino gelap. Hutang rentenir Rp150. Nyaris dibunuh debt collector. Bikin nenek tua renta. Harus jemput dia dari kantor polisi. Nenek meninggal karena dipicu ulahnya. Seharusnya dia mati di kasino itu. Sebanyak apapun perbuatannya, tak bisa mengubah sifat aslinya yang tak berperi kemanusiaan. Kakak kedua menjaga kami. Cari uang dengan jujur, hidup dengan integritas. Hanya dia yang layak disebut kakak oleh kami. Ujian minggu lalu, ranking 3 terbawa. Berani bolos sekolah, bahkan berkelahi. Kau mau bunuh aku? Katakan sendiri, tak mau aku pulang. Yursenko, jangan ikut campur. Aduh. Xia, sekalipun marah, jangan pukul adik. Kalau dia mau berusaha, aku akan marah. Harusnya selalu juara. Sekolah jadi contoh bagi semua orang. Kebanggaan orang tua angkat. Sekarang jadi seperti ini. Mereka ganggu aku. Merabek tegasku. Numpahkan tinta. Kurang di toilet. Tak boleh ikut kelas. Orang tua angkat bilang aku antisosial. Ini salahku sendiri. Kau larang aku pulang. Aku ingin belajar, tapi tak bisa. Xia, setiap Ming mengeluh. Kau suruh diam. Dia niaya terlalu parah. Kenapa waktu Shenxia jadi kakak aku tak alami ini? Dulu orang tua angkat menyekolahkanku di SD terbaik. Sekarang berubah. Pasti salah lingkungan. Kakak sudah tanda tangan kontrak dengan pabrik Wall. Begitu dapat kiriman kapas ini, uangnya akan kugunakan untuk sekolah terbaik untukmu. Kamu harus patuh, belajar yang rajin, bertahan 1 bulan lagi. Bos Shen, kapas sudah dimuat ke truk. Kualitas kapas ini terjamin, benar-benar kelas 1. Silakan periksa dulu, baru bayar setelahnya. Lumayan bagus. Pas, harga ini bisa ditawar lagi? Ini harga termurah? Nona, kalau bukan butuh urut cepat, mana mungkin saya jual? Ayo, jangan banyak gaya, langsung turunkan saja. Baiklah, aku beli. Dikumpulkan dari mana-mana plus pinjaman. Akhirnya dapat 80,000 yuan. Kapas ini harus bisa balik modal 2 kali lipat. Nona Shen, tidak mau periksa lagi. Sudah diperiksa. Pabrik buru-buru butuh ini. Setelah bongkar, langsung pergi. Hack, saya permisi dulu. Bantu saya bongkar barang. Bongkar. Pak Chen. Hai, total 38 ton. Tidak kurang sedikit pun. Semua sudah diantar. Barang di belakang sedang diangkut masuk. Kerja bagus, tapi kalau bukan karena pemasok kami sedang kepepet pasokan kapas langka, mana mungkin proyek ini jatuh ke tanganmu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau pembayarannya, ya ampun, kapas ini kenapa? Di bawahnya isinya kapas busuk dan kain perca. Tidak mungkin, ini barang yang saya periksa sendiri. Ini. Aduh. Nyonya Shen, Anda kena penipu kapas. Geng ini spesial tipu pendatang. Minggu ini harus buru kirim, kapas harus sampai hari ini. Sekarang Anda membuat masalah seperti ini, saya harus bagaimana? Kurang ajar, saya cari dia sekarang. Tunggu, dia sudah ambil uang dan kabur. Susakari dia sekarang.
Lebih baik Anda tetap di sini, urus masalah saya ini. Bos Chen, kasih saya beberapa hari. Saya pasti beri penjelasan. Saya kasih waktu? Siapa kasih saya waktu? Kiriman ini, minggu depan harus ekspor. Hari ini tidak bisa kirim, kita ikuti kontrak saja. Bayar ganti rugi. Pak Chen, saya juga pertama kali alami hal seperti ini. Ini kesalahan saya. Tolong beri kelonggaran. Beberapa hari saja. Tidak bisa, sudah saya bilang tidak bisa. 1 hari pun tidak mungkin. Hari ini, kirim kapas atau bayar ganti rugi 150.000. Tidak bisa? Ya, kalau tidak bisa, masuk penjara. Pak Chen. Ganti rugi dan pembayaran. Saya dalam 1 hari, mana bisa cari uang sebanyak ini? Tidak mungkin. Dengan insting bisnis Erjie, mana mungkin membuat kesalahan konyol seperti ini? Benar, Erjie sudah lama di bisnis, sudah alami segalanya. Mana manque intertipu. Akal lisik seperti ini. Sebelumnya, Nyonya Shen, 98% mitra bisnisnya, perusahaan asing, dan BUMN terkemuka. Mana pernah jumpai taktik kotor seperti ini. L'agit pula cara penipu profesional. Waktunya sangat tepat. Ketika Nyonya Shen sedang buru-buru cari uang. Hutang, pinjaman, ganti rugi. Sepertinya kali ini dia benar-benar tidak kuat. Pak Polisi, tinggal 1 jam lagi. Saya harus bayar ganti rugi. Kenapa kasus tidak ada perkembangan? Kami pahami kekhawatiran Anda, tapi perlu waktu investigasi. Bicara, di mana 3 orang lainnya? Cepat katakan, atas dasar keuntungan finansial. Saya bicara. Kau cari mati. Cepat hentikan simulasi. Urgent. Saya sudah sadar. Ini simulasi ya? Tidak, hidupku seharusnya penuh semangatnya. Proses simulasi ini seharusnya mudah disimulasikan. Kenapa justru terasa sulit? Xiao Yan, apakah perangkat ini bermasalah? Apa yang kami simulasikan benar-benar garis hidup Shenxia, jalur kehidupan aslinya? Memang tidak ada yang salah, data semua akurat. Tapi kenapa simulasi yang kulakukan hari ini sama sekali berbeda dengan kenyataan sebelumnya? Karina Shenxia Telah membantumu melewati semua kesulitan ini satu persatu. Apa maksudmu? Putar segera, rekam jejak memorinya. Aku harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Satu di Kabupaten A. 1 di Kabupaten Luo. 1 di Kabupaten Feng. Hanya dengan mengumpulkan mereka di satu tempat, baru bisa menghabisi mereka sekaligus. Tapi sebelum itu, ada hal lebih penting yang harus dilakukan. Bakpao. Mau beli bakpao? Ada isi daging, isi sayur, isi daging. Ini bukan serangan jantung. Pasti kambuh. Jangan sampai kita kena masalah. Jangan dakiri. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa kena tuduhan. Paman tahan sebentar. Saya panggilkan ambulans. Tidak usah. Saya bawa obat. Cepat ambilkan. Terima kasih nak, penyakit lama kambuh. Kalau bukan karenamu,
Mungkin sekarang sudah meninggal. Sama-sama, Paman. Saya hampir terlambat. Jaga kesehatannya. Adik kecil. Hei. Bawa sarapan ini. Kalian dan teman bisa makan di sini. Paman traktir gratis. Benarkah? Ya. Paman, kebetulan di kelas kami ada siswa kurang mampu. Mereka sering kelaparan. Boleh bawa mereka sarapan? Tentu boleh. Datang setiap hari. Selalu gratis. Terima kasih, Paman. Ya. Saya ingat peristiwa ini. Waktu itu beberapa teman miskin memilih saya. Nyaris menang jadi ketua kelas. Tapi kenapa dia datang ke sekolahku? Apa hal pentingnya mengintai saya? Kenapa dia kasih uang ke pemilik toko? Pak, maaf merepotkan. Adikku baru kelas 5 S. Mohon bantuannya 2 tahun ini. Rahasiakan ini. Ini, uang sarapan 2 tahun. Kakak yang baik, sungguh perhatian. Demi adik melakukan banyak hal. Tapi tak mau memberitahu. Kenapa? Yang penting adik bahagia. Hal lainnya. Tak penting. Insiden ini ternyata direncanakan Shenxia. Kebaikan Nyonya Shen. Dia yang mengatur diam-diam. Salah. Semua yang kumiliki tak ada hubungannya dengannya. Aku tahu dia memata-matainku, ingin mengendalikanku. Nyonya Shen. Menurut saya, Shenxia tidak sejahat yang kubayangkan. Dia melakukan ini untuk membantumu jaga hubungan dengan teman. Sudah kubilang, aku tak ada hubungan dengannya. Hubungan dengan teman atau prestasi, semua hasil usahaku sendiri. Mereka berteman denganku karena sifatku baik. Bahkan siswa pintar, rela membantuku belajar. Miracala. Kenapa dia ada di sini? Dadeng. Ayo. Ini honor mengajar minggu ini. Ambil saja. Terima kasih, Kak. Ujian minggu depan. Kalau adikku bisa masuk 10 besar tingkat, aku akan belikan kalian kain edisi khusus StarCraft. Bagaimana? Setuju. Kakak, ini pasti mahal ya? Kakak baik sekali ke adik. Asal nilainya membaik, uang bukan masalah. Lagipula, kalian berdua sudah bersusah payah mengajar. Ini hak kalian. Cepat pulang sekarang. Rupanya dia yang atur. Tidak mungkin. Dia egois dan matre. Uangnya habis untuk judi. Mana mungkin rela keluarkan uang untukku. Sebenarnya, dia melakukan itu untuk mencari info tentang pelaku. Jadi demi membesarkanmu sukses, dia rela lakukan ini. Aku sukses karena usahaku sendiri. Waktu itu ada lomba ilmu. Guru memilihku karena lihat kerajinanku. Jadi suruh aku wakili kelas 5. Berkat kompetisi ini, aku jadi contoh di sekolah. Lihat nanti, pasti jelas. Saya mengerti. Anda ingin beri kesempatan. Nilai Shen Ming akhir-akhir ini memang naik, tapi siswa yang mewakili tingkat ini sudah melalui seleksi. Shen Ming belum layak mewakili seluruh tingkat. Bu Guru lihat, Shen Ming tiap hari belajar sampai malam. Sudah Ibu lihat dalam sebulan ini perkembangannya. Saya yakin kalau Ibu beri kesempatan ini, dia pasti akan buktikan dengan kerja keras. Tapi ini tabungan saya. Totalnya 3.000 yuan. Aku rela gunakan semua untuk kompetisi ini. Sen Tongsui, sebagai penerima medali emas termuda sejak berdirinya SD Guangming, ada yang ingin kamu sampaikan? Pertama saya berterima kasih ke sekolah atas kesempatan ini. Juga terima kasih untuk 2 orang teman yang membantuku belajar. Dia mengamatimu sejak tadi. Apa dia kakakmu? Aku tidak punya kakak, hanya adik-adik. Orang yang doyan judi dan hura-hura. Dia tidak layak jadi kakakku. Bagus kamu memarahinya. Bencilah aku seperti ini, agar kalian tidak sedih. Saat aku pergi nanti. Rp3.000 di tahun 1995. Pekerja biasa harus hemat 2 tahun tanpa makan. Shenxia rela mengeluarkan uang sebanyak ini untuk kalian.
Bahkan tanpa dia, aku tetap bisa sukses. Lagi pula setelah itu, dia tidak pernah mengurus kami. Benar? Kalian terharu terlalu cepat. Pada akhirnya dia tetap mengabaikan kami. Kecanduan judi. Bahkan rumah mahjongnya dijual untuk bayar utang. Profesor Lee. Ini dokumen asli. Badan Meteorologi Soviet. Manual mekanika kuantum ini sudah tidak dicetak lagi. Semua data ini sangat berharga. Dari mana kau dapatkan ini? Saya bolak-balik ke pasar Loa, di seluruh provinsi. Sebut harganya, berapapun akan saya bayar, asalkan kau mau. Profesor Lee, saya tidak mau uang. Adik saya Shen yang ingin jadi ilmuwan. Saya hanya ingin profesor, memberinya kelas praktik agar dia merasakan penelitian sesungguhnya. Nona, peralatan lab yang disumbangkan, itu darimu? Ya. Peralatan itu bernilai puluhan juta. Bagaimana bisa seorang gadis? Kepala Sekolah Wong. Bulan depan ada lomba. Eksperimen ilmiah remaja kabupaten. Adik saya masih belum cukup umur. Bisa dibuatkan pengecualian? Kepala Sekolah Wong. Semangat dan bakatnya di bidang sains. Tidak boleh dibatasi usia. Dulu ayah angkat 3 kali mengundang Profesor Lee, tapi selalu ditolak. Tiba-tiba dia setuju. Ternyata karena dia. Lalu soal kuota tambahan di lomba sains itu. Seluruh sekolah bilang, aku beruntung dapat kartu peserta ekstra. Ternyata ini juga jasanya. Biaya lomba Rp3.000. Biaya alat Rp10.000. Ditambah uang rumah mahjong yang dihabiskannya judi. Dari mana dia dapat uang segitu? Total tepat Rp7.000. Xiaoxia, Tokomu Lari Bejini. Kenapa jual murah ke saya? Ada urusan mendesak di rumah. Jangan lagi menemani minum. Itu tidak sehat. Jaga baik-baik tempat ini. Ayo pergi. Xiaoming juara pertama ujian mingguan ini. Dengan semangat belajarnya yang gizi, pasti akan sukses di bidangnya kelak. Membuat prestasi gemilang. Laporan eksperimen Xiaoyan dipuji Profesor Lee. Dia memang suka dan ahli. Meski Xiaoyan masih kecil, tapi orang tuanya dari keluarga musisi mampu mendukung semua yang ingin dia lakukan. Sayangnya, aku mungkin tak akan menyaksikannya. Kau tega menggadaikan tempat mayong. Kau pengacau keluarga. Pergi. Bahkan rumah leluhur kau gadaikan. Tempat mahjong ini bukan masalah. Mungkin suatu hari hokiku bagus, bisa menang lagi. Dosa. Ada makanan? Aku lapar. Aku tak sanggup menghidupimu. Pergi dari sini. Kau bukan keluarga kami. Pergi. Nenek, jaga baik-baik kesehatan. Dan, maafkan aku. Tak bisa berpamitan dengan benar. Dia bahkan menjual klub mahjongnya. Uang itu benar-benar dibelanjakan untuk kami. Lalu dia langsung main judi gelap. Semalam kalah 150.000 yuan. Nenek saat itu meninggal karena ulahnya. Aku takkan pernah lupa. Nenek dipelukan terus memaki Shen Xia anak durhaka. Hal ini, aku takkan pernah maafkan dia. Sayel. Hei gadis keriting, ikut atau tidak? Ikut. Pasti ikut. Hari ini aku harus balik modal. Lengkap. Kalian ingat, Shen Xia di Hotel. memeras pembunuh? Iya, para pembunuh janji kumpul TGL 30. Jadi, saat Shen Xia diusir,
Kertayang Dibaka. Pasti alama. Tanpa kumpul pembunyi. Sekarang masuk akal. Jual toko untuk dana. Amankan adik-adik. Buat nenek marah. Diusir dari rumah. Dia sudah rencanakan semuanya. Bahkan siap untuk tidak kembali. Chen Dajie juga terjebak. Pekerjaan ini sangat aneh. Sudah ketemu? Sudah cari semua keluarga Shen di An County. Tetap tak ditemukan. Luo County juga dijelita. Bahkan bayangan pun tak ada. Tak ada di mana-mana. Hilang dari dunia? Seumur hidup kalian, takkan temukan mereka. Jilaramu. Sangat mistis. Lagi. Nona, bayar dulu 150.000 yuan itu. Kakak. Santai, aku langganan di sini. Tunggu sebentar. Aku akan minta kakakku kirim uang. Brother Liang. Aku semakin merasa aneh. Satu ditangkap sebagai pedagang manusia, satu lagi dibunuh sebagai pemeras. Bahkan beberapa hari lalu, tiba-tiba terjebak. Mungkinkah keluarga Shen? Tidak mungkin, keluarga Shen cuma 4 anak kecil. Bisa apa mereka? Ini pasti feng shui buruk, hanya sial. Yang tertua di keluarga Shen. Sudah 18 tahun kan? Kakak, sudah bekerja keras. Berani main tipu. Potong lidahmu. Hello Kak, tolong antar 30.000 yuan. Ya tempat biak. Gadis seusia ini berani sekali. Sekali Mankala 150 ribu. Malam ini langsung ke Dajie. Cek hotel tempat penangkapan. Kalau benar keluarga Shen yang berbuat, akan kubuat dia lebih sengsara dari mati. Yuan, uangnya di rumah kami. Di vas jelek di rumah duka itu. Kalau Fajar tiba belum ada uang. Kupotong kedua tanganmu. Jangan Kak, kakakku segera datang. Sebentar lagi sampai. Liang Ge, gadis itu kayak kenal. Ai Greco mendekat dan lihat. Polisi datang. Cepat lari. Siapa yang lapor polisi? Bos, kita gak tahan diperiksa. Cepat minggat sebelum ketangkep. Kalian gak akan bisa lari. Polisi sudah kepung tempat itu. Dia kepala keluarga Shen itu. Aku yang lapor polisi. Buat menangkap kalian semua. Dan tebakan kalian benar. Aku yang bunuh 3 orang itu. Perempuan, berani memperdayaku. Sekarat pun akan kutarik kau jadi teman. Cuma segini tenagamu? Kekuatanmu bunuh orang tuaku mana? Polisi akan segera masuk. Kakak Liang, cepat kabur. Manggil. Aku akan kirim kau ke alam baka. Tes murs auront tu amu. Boleh saja. Pokoknya kalian semua tamat hari ini. Hari ini aku akan ceki kau. Benar. Seperti ini. Lebih keras lagi. Baru bukti di kepolisian kalian akan lebih jelas. Semua jongkok, tangan di kepala. Ayah. Ibu. Sudah kubalaskan dendam kalian. Adik-adik akan selamanya aman. Dana dari toko, sampai menyamar menyusup. Setiap langkah ada dalam rencananya. Dia juga siap mati. Hutang judi. Cuma kedok. Alasan dia melakukan ini. Semua un tuk baladon d'âme. Un tuk l'indingi adik-adiknya. Kenapa dia tidak pernah memberitahu kami? Dia untuk kami, hampir mati di sana. Kalian lupa? Nenek bagaimana matinya? Meski hutang judi palsu, tapi dia sengaja bikin nenek marah. But nenek tetap marah penuh dendam. Aku takkan pernah maafkan dia. Berani sekali kah? Bagaimana jika tak terima teleponmu? Salah cari rumah duka. Tak temukan persembunyianmu. Nyawamu bisa hilang. Kalau tidak begini, tak bisa tangkap mereka. Pak Polisi Chen, mereka bertiga, beda dengan penjudi biasa, harus diperiksa lebih ketat. Mengerti? Di Mahjong Parlour masih kurang kalah, sekarang berani ke kasino ilegal. Nenek. Jangan panggil nenek. Mulai hari ini keluarga Shen tak kenal kau. Surat putus hubungan sudah kami tanda.
Cepat tanda tangan. Kalau kau mati di luar, jangan kotori tanah keluarga Shen. Cepat cap jempol. Sebenarnya dia... Jangan bela dia. Kecanduan judi. Bandel tak mau berubah. Penjudi seperti ini dibiarkan. Bencana besar. Cepat-cepat bawa dia. Masuk penjara. Iya, cepat kunci dia. Kami tak mau lihat dia lagi. Jika kalian tidak memasukkan dia ke penjara, nenek tua ini hari ini akan bunuh diri diizini. Pak Polisi Chen. Masukkan aku ke penjara saja. Maaf merepotkan, Bapak Chen. Buku kok bisa bikin repot? Waktu itu kamu kan bisa jelaskan. Kenapa biarkan keluarga salah paham? Bapak Chen. Pernah lihat? Begitu Bandar Narkoba investigasi info polisi narkoba, langsung datang bantai keluarga? Aku pernah lihat. Makanya, aku nggak mau keluarga kena dampak kayak gitu. Putus hubungan keluarga ya bagus. Mereka kira aku penjudi. Benci setengah mati. Bahkan kalau nanti sekalipun aku bachelor, mereka nggak akan sedih. Dengan semangat belajarmu, kamu bisa lanjut SMA, terus masuk akademi kepolisian, jadi polisi narkoba. Ngapain nekat jadi agen penyusup? Karena aku mau menghabis bandar narkoba perusak keluarga. Sada-sada masuk penjara. Jalan yang belum tuntas akan kulanjutkan untuk mereka. Nenekmu benar, kamu memang penjudi. Bertaruh bukan uang, tapi nyawa. Emma Jinliang udah bicara. Dari petunjuk dia, ketemu kedai teh baru. Kedai ini ternyata basis baru sindikat narkoba. Mereka mau bikin markas baru di sini. Ini identitas barumu. Pelaku judi dan pencurian yang masuk penjara 2 bulan lagi. Habiskan semua buku ini. Kami akan atur kesempatan kabur. Jadi buronan palsu, jusuk ke kedai. Ok. Shen Xia, nenekmu datang. Xia. Nek. Sakit enggak? Kena pukul ya, sakit enggak? Demi balas dendam. Demi adik-adik. Sekeras apapun Word IT. Bodohnya kau. Kalau bukan karena kau beging, nenek enggak mau ikut. Sant Ivara ini. Sekarang Xiao Ming Xiao Yan. Benci banget sama kamu. Xia. Ikut nenek pulang. Nanti nenek jelazin KL mereka. Nek. Tenang dulu. Dengerin aku. Kalau mereka tahu info keluarga agen, bakal ngapain? Nenek lebih tahu. Udah, jangan nangis. Udah. Aku janji sama ortu. Aku akan terus menempuh jalan ini. Aku pasti akan menjalankannya sampai tuntas. Ah Ming dan Ah Yan membenciku. Biarlah mereka membenci. Ini uang yang kukumpulkan belakangan ini. Ambil ini untuk biaya pengobatan bulan ini. Kanker hati stadium akhir, sudah tidak bisa diobati. Tidak mungkin. Bagaimana bisa, Nek? Kan sebelumnya baik-baik saja. Aku masih bisa menabung. Aku bisa cari lebih banyak. Aku antar nenek ke rumah sakit besar. Aku antar ke ibu kota provinsi. Kita operasi ya, Nek? Bodohnya kamu. Aku sudah terlalu merepotkanmu. Simpanlah untuk dirimu. Begitu pembunuh tertangkap, nenek akhirnya bisa tenang bertemu orang tuamu. Nek, aku tidak mau. Nek. Yang paling nenek khawatirkan adalah kamu. Janji pada nenek untuk tetap hidup.
Hidup sampai adik-adikmu. Mengetahui kebenaran. Rupanya kematian nenek. Bukan karena dia. Selama 30 tahun ini, dia hanya menjalankan cita-cita ayah ibu. Ya Tuhan. Betapa banyak ucapan kasar kita. Apa yang telah kita lakukan pada kakak? Matikan sistem, cepat selamatkan. Epinephrine 1 Milligramm 4 Push. Siapkan defibrilator. Tekanan darah tidak terdeteksi. Saturasi oksigen turun terus. Naikkan ke 200 Joule. Lakukan lagi. Kakak, aku benar-benar salah. Aku memang brengsek. Aku buta mata hati. 30 tahun. Aku salah paham selama 30 tahun. Harusnya aku selidiki kebenarannya. Kakak, kumohon, setidaknya beri kami kesempatan minta maaf. Dokter. Dokter. Kami sudah berusaha. Ucapkan selamat tinggal. Kakak, lihatlah, ini aku Xiaomi. Kakak, buka matamu lihat aku. Pukulaku, marayaku. Aku mohon jangan pergi. Kukarunyaku. Kakak, kami tahu salah. Kami pantas mati. Aku pantas mati. Kakak. Aku tak pernah. Tak sekalipun menyalahkanmu. Pantaskah kami? Pantaskah aku bersamamu yang? Karena kalianlah adik-adik terbaikku. Tanpamu, kami bukan apa-apa. Ingatkah kalian? Saat kita kecil dulu, kakak ajarkan puisi ini. Ingat. Seorang diri di negeri rantau. Saat festival tiba rindu keluarga. Jauh di sana ku ketahui saudara. Mendaki tinggi di hari Chongyang. Satu orang tak ada di antara kita. Kakak, jagalah diri kalian baik-baik. Ayah. Ibu, akhirnya aku bisa menemuimu. Kakak, aku salah. Kami benar-benar salah. Kakak. Berdasarkan keputusan Kementerian Keamanan, menganugerahkan saudara Shenxia gelar pahlawan kelas 1. Nomor polisi 052837 akan dikosongkan selamanya. Hormat, gerak.